Jangan pernah dilupakan ekspresi kebodohan yang parah. Itu juga mengingatkannya kalau mau cerdas harus berubah. Berubah tahu diri, jadi bahan tertawaan, meski sempat pula membuat resah. Orang bangsa Indonesia sesungguhnya tingkatkan pengenalan diri dan tetap ramah tamah. Pernah mendengar pernyataan, kalau bukan karena jatuh-jatuh kami, saat ini kalian masih menyembah pohon. Ketahuilah, itu pernyataan rendah pengetahuan alias hoon. Pernyataan yang malas belajar dan ingin tetap mempertahankan kejahilannya. Orang tanah bumi Nusantara Indonesia sudah ribuan tahun berketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan hoon itu pun menunjukkan yang bersangkutan ingin berada di luar lingkaran. Dalam hal ini, mohon digarisbawahi tentang yang bersangkutan ingin berada di luar lingkaran itu. Ingin berada di luar lingkaran, bahkan dengan arogansi atau kesombongan. Niscaya berhubungan dengan konsep diri terkait internalisasi yang keliru. Keliru dalam skala realitas kesosialan. Tak sadar bersikap laku di bawah standar etik keindonesiaan. Jadi bagaimana? Ya tidak penting untuk Indonesia bila hanya membekaskan luka. Jangan lukai kehormatan peradaban. Internalisasi arogansi menghasilkan kebodohan struktural. Jangan lukai kehormatan kemanusiaan. Arogansi dalam kebodohan itu brutal. Kebrutalan dengan kebodohan dalam arogansi hawa nafsu supremasi. Mengingkari keadaban, miskin tata krama, merasa paling di dalam kebersamaan. Orang bangsa Indonesia sesungguhnya semangat meningkatkan pengenalan diri, pengemban amanah, pengayom, penggerak, pendorong, pengembang koeksistensi dengan cinta kasih. Jangan biarkan kejahilan merendahkan, menghinakan leluhur kita. Cerita tentang tanah asal di timur yang jauh itu memang ada dan menjadi misteri, atau bisa juga dimisterikan. Ada dan isyarat-isyaratnya bisa dibaca dan diterjemahkan. Disitulah bidadari manusia biasa dan berselendang berada. Taman kebun tua itu adalah tanah bumi Nusantara Indonesia. Wahai para pemulia kemerdekaan, hikmah dan kebijaksanaan, telah terhambat pasal-pasal pemahaman peta riwayat. Mungkin sudah lama mengalami bias rasa dan keraguan-raguan. Saatnya bangkit, meningkatkan peran, menyampaikan nasihat-nasihat, kemuliaan dan keluhuran di Taman Kebun Tua. Begitulah adanya sejak zaman dulu kala. Itulah mengapa sering kita dengar istilah budaya tinggi, budaya adiluhung. Siapapun masuk, lebur, membaur dalam luasnya ruang jiwa budaya.
Bumi Nusantara Indonesia tempat asal di timur jauh yang nyata. Orang datang bukan untuk menempati rumah kosong. Lebih-lebih lagi membangun rumah di tanah tak bertuan. Waspadai referensi manipulatif yang omong kosong. Referensi manipulatif yang paling konyol menyatakan Indonesia ini dulu kosong, lalu datang orang Cina, orang India, dan orang Arab. Yang benar itu pulang kampung dengan baik dalam menentukan kedamaian. Pulang dengan adab dan tahu adat. Menjebur, berbaur dalam kolam besar akulturasi. Begitulah adanya. Maka orang Indonesia sesungguhnya berjiwa mengedepankan kesetaraan dan meninggikan kemanusiaan. Hingga suatu saat ada yang membawa kerusakan berat. Ketika orang pengembara dari tempat yang jauh datang kemari, gerombolan pengembara Arya bermasuk pulang tanpa adab dan tak tahu adat tanah asal. Kesombongan, arogansi diangkat tinggi tak alang kepala. Abai terhadap tata kerama, kemuliaan dan keluhuran yang universal. Yang dimaksud dengan kaum pengembara Arya itu adalah yang selama ini dikenal sebagai penjajah kulit putih. Lalu apa akibat yang terjadi atas mereka? Pada akhirnya terusir semua, habis tak bersisa. Inilah pula tanda yang tak layak dinafikan. Ingat saudara, kesombongan, arogansi akan tergulung oleh kemuliaan dan keluhuran. Lalu apa hubungan antara rombongan Al-Hadrami dengan kaum pengembara Arya yang disebutkan tadi? Sejak zaman dulu kala Nusantara jaya tanpa Yaman, baru belakangan saja ada rombongan datang bersama kepentingan penjajahan. Saat rame-ramenya rombongan berlayar bersama Belanda, kala itu Yaman Selatan berada di bawah pemerintahan kerajaan Inggris. Dulu dikenal sebagai golongan Arab karena memang Belanda menyebutnya demikian. Sekarang semua tahu ternyata pendatang dari Hadramaut, Yaman. Ini penting digarisbawahi karena ada juga orang-orang Arab dari Hijaz, dari Mekah Madinah yang datang cukup besar jumlahnya. Mudah membedakan riwayatnya. Orang-orang Arab dari Mekah Madinah, gelombang kedatangannya terjadi sebelum Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Karena di sana terjadi peperangan. Rombongan bergelombang-gelombang kedatangan orang-orang dari Hadramaut Yaman, Al-Hadrami. Saatnya terjadi setelah usai Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Ingatlah, oknum-oknum Al-Hadrami itu hidup di sini sangat mungkin juga berbekal stereotip dan prasangka sosial. Oleh karena itu,
ada arogansi atau kesombongan. Sangat mungkin karena dulu Belanda menempatkannya sebagai golongan penduduk kelas 2, sedangkan kaum Bumi Putra sebagai golongan penduduk kelas 3. Perilaku oknum-oknum Al-Hadromi yang suka merendahkan, menghinakan, itu enggak level sebagai orang bangsa Indonesia sesungguhnya. Begitulah adanya. Maka orang Indonesia sesungguhnya berjiwa mengedepankan kesetaraan dan meninggikan kemanusiaan. Katakan pada oknum-oknum Al-Hadromi itu, berhentilah bangga rendah sempit di bawah. Semangat belajar lebih banyak lagi.